Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Elia Pinata. Saya merupakan mahasiswa dari program studi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia, kelas MJ 702. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan hubungan industrial dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dan penyelesaian konflik tenaga kerja. Nah, pada artikel pertama ini, saya akan membahas terkait hubungan industrial dan kesejahteraan karyawan. Dan studi kasusnya itu yaitu di manufacturing Cikarang. Latar belakang masalah pada artikel pertama ini yaitu sektor manufacturing menuntut produktivitas yang tinggi, kesejahteraan karyawan, fisik, psikologis, ekonomi sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi manajemen dan pekerja. Jadi ketidakharmonisan ini dapat memicu konflik dan turnover yang terjadi di manufacturing Cikarang. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah dapat menganalisis peran hubungan industrial dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan di perusahaan manufaktur dan dampaknya terhadap kinerja serta loyalitas karyawan. Dan juga metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajer HRD, serikat pekerja, dan juga karyawan yang terpilih dengan observasi lapangan serta dokumentasi perjanjian kerja. Adapun penelitian pada artikel pertama ini dapat didapatkan adalah hubungan industrial yang baik dapat tercipta melalui komunikasi yang terbuka dan negosiasi yang konstruktif. Secara positif mempengaruhi kesejahteraan karyawan, fisik, psikologis, ekonomi. Ini menghasilkan loyalitas yang tinggi, turnover rendah, dan peningkatan kinerja perusahaan. Implikasinya yaitu hubungan industrial yang efektif bukan hanya pemenuhan hukum tetapi strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan serta mendukung keberlanjutan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan industrial berperan strategis melampaui aspek hukum ketenaga kerjaan. Di sini ada artikel kedua, yang mana artikel kedua ini membahas pengaruh serikat pekerja dan hubungan industrial terhadap kesejahteraan karyawan di PT Perkebunan Nusantara 3 Kebun Rambutan. Jadi latar belakang pada artikel kedua ini membahas kesejahteraan karyawan ini sering terganggu oleh hubungan industrial yang lemah dan serikat pekerja yang tidak aktif dapat menimbulkan konflik dan motivasi yang rendah. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh serikat pekerja dan hubungan industrial secara parsial dan simultan terhadap kesejahteraan karyawan di perkebunan PT Nusantara 3 Kebun Rambutan. Adapun metodologi penelitian yang dilakukan yaitu dengan metode kuantitatif, yang mana menggunakan kuesioner kepada 66 karyawan, kemudian data dianalisis dengan SPSS versi 2500 dengan melalui uji validasi, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear berganda, serta koefisien determinasi uji T dan uji F. Dan hasil penelitiannya didapatkan bahwa variabel serikat pekerja dengan hubungan industrial secara signifikan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan karyawan. Jadi hubungan industrial yang baik dan peran serikat pekerja yang aktif dapat berkorelasi atau berkolaborasi dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Implikasi pada artikel kedua ini yaitu perusahaan harus memberi ruang bagi serikat pekerja dan membangun hubungan industrial yang sehat untuk meningkatkan kesejahteraan, loyalitas, dan stabilitas tenaga kerja. Jadi serikat pekerja dan hubungan industrial ini secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Jadi metode penelitian yang digunakan pada artikel ketiga ini mengenai metode kualitatif, yaitu melalui studi kepustakaan dan dokumentasi serta regulasi ketenaga kerjaan. Dan hasil penelitiannya yaitu hubungan industrial yang harmonis dapat terjalin melalui komunikasi terbuka, regulasi yang jelas, dan mekanisme penyelesaian perselisihan efektif menekan konflik kerja. Selanjutnya ada implikasi. Nah, dalam hal implikasi ini, penerapan hubungan industrial yang sehat dapat meningkatkan keharmonisan produktivitas dan stabilitas perusahaan. Selanjutnya di sini ada artikel keempat, yang mana artikel keempat ini membahas terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Gresik tahun 2021 sampai 2025. Nah, latar belakang pada artikel keempat ini mencakup perselisihan hubungan industrial ini sering muncul dari perbedaan hak atau kepentingan, PHK atau pengakuan serikat. Jadi konflik tak tertangani merugikan kedua pihak. Akhirnya mediasi dianggap lebih cepat, adil, efisien, dan harmonis dibandingkan litigasi. Dan tujuan penelitiannya ini yaitu untuk menganalisis penerapan dan efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Dan metodologi yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, yang mana metode ini yaitu metode kualitatif deskriptif empiris dengan data sekunder, dokumentasi kasus, dan observasi prosedur mediasi periode 2021 sampai 2023. Dan hasil penelitian yang didapatkan adalah mediasi terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa tanpa jalur pengadilan, penurunan resiko pemogokan, dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan kepercayaan, serta implikasi yang didapatkan pada artikel keempat ini yaitu mediasi sangat disarankan sebagai jalur utama penyelesaian sengketa, yaitu untuk penyelesaian hak dan kepentingan, menjaga produktivitas dan stabilitas hubungan industri. Dan yang kelima ini yaitu akan membahas terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja kontrak pada PT Surveyor Indonesia cabang Pekanbaru melalui mediasi. Dan latar belakangnya di sini adalah pekerja kontrak rentan terhadap perselisihan hak. Studi ini menganalisis peran mediasi dalam penyelesaian perselisihan antara pekerja kontrak, PT Surveyor Indonesia, dan perusahaan sesuai regulasi. Adapun metode penelitian yang digunakan pada artikel kelima ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif empiris melalui wawancara dengan mediator, pekerja kontrak, dan pihak perusahaan terkait pelaksanaan mediasi. Hasil penelitian yang didapatkan adalah mediasi dapat memfasilitasi dialog dan rekomendasi tertulis, namun tidak semua kasus berakhir dengan kesepakatan. Hambatan meliputi ketidaklengkapan dokumen dan perbedaan interpretasi hak. Dan implikasinya yaitu transparansi di dalam perusahaan dan pemahaman hukum pekerja perlu ditingkatkan untuk efektivitas mediasi. Lalu selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi dari kelima artikel dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hubungan industrial yang proaktif melalui komunikasi terbuka, negosiasi konstruktif, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil itu adalah kunci keberhasilannya. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan, tetapi juga secara signifikan mengurangi turnover, menekan konflik, dan mendorong stabilitas serta produktivitas perusahaan. Peran serikat pekerja dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa menjadi sangat vital dalam menjaga keseimbangan kepentingan serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Integrasi pemahaman teoritis dengan praktik lapangan menunjukkan bahwa hubungan industrial yang efektif adalah investasi strategis untuk masa depan yang lebih baik. Saya sampaikan kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.